Yang dirahmati bapak-bapak kepala dinas, umumnya bapak-bapak ibu ASN, rekan bersama yang dihormati. Puji dan syukur tak ada lupa mengucapkan kepada Allah Malikul Mulk yang telah mengantarkan kita ke Jumat yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Tahun depan entah berjumpa kita semua di Ramadan atau tidak, itu Allah alam shawab. Betul? Jadi maka dari itu mari kita menggunakan waktu yang cukup relatif singkat ini. Dari kurang 5 hari lagi kita akan berpisah dengan Allah. Suka tak suka, mau tak mau, kita akan dilambaikan tangan oleh Ramadan. Selamat tinggal, kaum muslimin muslimat. Kalau kalian meninggal di dalam tahun depan berpisah berseramanya. Kalau kalian masih tinggal, kita akan lupa lagi. Itu dalam ilmu Allah. Di belakang itu sudah bersambung salam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti pada satu hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat kata Allah, pada satu hari tidak ada gunanya harta dan anak kecuali orang yang berhadapan bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Jadi kebersihan itu Bapak Ibu di dalam kitab fikih namanya kitab Thaharah. Jadi kita sudah sekian lama mencoba merintis menerangkan secara tuntas kalau dapat itu mengenai bersuci. Jadi dalam bersuci ini dalam kitab Sulusikin, kitab fikih yang campur dengan kitab tasawuf itu 4 darjah sampai tingkat. Yang pertama suci badan dan pakaian dari hadas dan najis. Kalau pakaian dari najis, kalau badan atau dari hadas atau dari najis. Atau dari hadas besar, ada dari hadas kecil. Beda hadas kecil juga hadas besar. Kalau hadas kecil itu orang yang tidak berwudu. Kalau hadas besar itu orang yang tiba halangan sudah sholat atau sudah bergaul suami istri. Itu hadas besar. Yang kedua suci anggota yang 7 dari berbuat dosa. Mulai dari mulut, mata, telinga, tangan, perut, kemaluan, kaki 7. Itu harus tersuci. Kalau tidak masuk ke dalam neraka yang bermimpi 7 buah. Masuk jahanam dari musuh koma kaum hawiyah syakar syarif itu. Kalau sudah suci disucikan nanti dia kira. Yang ketiga suci hati, kalbu dari sifat-sifat yang tercela, ria, takabur, sombong, ujub, dengki, iri hati, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Harus suci, kalau tidak akan terima oleh Allah. Yang keempat suci yang paling tinggi itu suci para wali Allah. Suci sir yang bertempat di hati dari ingatannya dengan lupa kepada Allah. Kalau lupa Allah, dia dianggap dirinya kotor. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Quran, pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pasti menang orang yang mensucikan dirinya dari sifat yang 4 tadi, dan pasti rugi orang yang mengotorkan dirinya dengan guguran dosa dan kesalahan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau kita udah ngangkat tadi, awak telah pada menusul sampai dia awak pernah mau paham itu. Aku sering dia pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi bapak ibu Allah Ta'ala akan menerima amal ibadat awak kalau tidak suci. Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu bersih, Allah Ta'ala itu suci. Tidak akan dia terima amal budak yang tidak suci.
Sekuatnya lo tu banyak kilo berkilo. Sekuatnya pesawat awak terbang kilonya berapa? Itu bapak ibu perlu kita sadari bersama, termasuk kamu sendiri. Kamu minta ilmu suci dalam mendoa bapak ibu. Ketika Allah bisa Tuhan sahum, jangan kamu anggap diri kamu bersih. Akulah diri awak selalu kotor dan berdosa. Walaupun dia bersih, tapi dia kotor bagus, daripada kotor diakui bersih. Kalau mengaku banyak orang malai bapak ibu. Yang penting dia aku berbeda, dia aku dia mengaku berbeda. Yang hebat kan, hebat. Dia orang kecil hebat, tapi dia hebat, bagus. Nah, jadi dari itu kini kan jawab masalah najis. Dalam kitab ini dijelaskan faslun wa kullu ma'in kharaja min sabilain najisun illa al-mani. Itu bahasa Arab. So, apa hingga seluruh yang keluar dari setiap yang cairan keluar dari dua jalan, pukul dan dubur, di belakang dan di muka, itu semuanya najis. Tapi ada yang najis mani. Mani yang asal usul dari manusia. Ya, min ma'in dafiq ya min bain surbi wa ta'in, baik laki-laki punya atau kursi punya itu tidak najis. Dengan pengertian kalau karena kain awak dek mani itu kotor yo najis tidak sah di sembahyang. Semua di merompet Islam atau dah apa kain sarung kami di sembahyang sah orang, tapi kotor. Jadi setiap najis kotor, setiap kotor belum tentu jadi apa? Kamu benar diukur najis itu mani itu asal usul kejadian manusia. Baik raja, baik raja jelata, baik orang hebat, baik orang tidak hebat, asalnya dari sini. Nah, waras menjadi abwani wal awras wajibun. Ila bawsobi ada tidak yakun fahama bainahu yakulu biroksi maknalai. Membasuh, mensucikan buang air kecil setelah kita lakukan dan buang air besar setelah dilakukan wajib itu. Katakan wajib, wajib sabu adalah ini, wajib apa adalah ini. Tiba-tiba pahala kalau dilaksanakan, ya itu so kalau ditinggalkan. Baik awak ke sholat atau tidak, itu kalau dah bersuci garam musuh. Kamu itu lihat supir-supir yang pikir tinggi kamu. Terasuk kayaknya belakang rendah, disemprotnya bangetnya, itu puncak-puncak di pulau anak lagi kita ini. Dari itu dah begitu bersumpah. Jadi baik itu sholat atau tidak, dan bersuci itu wajib. Kecil karena apa? Nah, cuci wajibnya bersuara bersuci, ada cara bersuci, diajar. Kamu nak pesantren ya? Pesantren atau tidak pesantren? Dan ilmuku kalau kita Islam wajib ain, wajib diri pribadi. Kalau pesantren itu wajib. Nah, profesor umum dalam surga, ada cerita. Islam wajib mensucikan dari buang air kecil dan buang air besar. Illa bau subi, terkecuali kencing anak-anak yang laki-laki yang belum makan dia akan makanan selain daripada susu ibu di bawah umur 2 tahun, cukup dengan memercikkan air ke tempat najis mau yang kecil. Yang kedua najis tahinya ke badannya. Nah, jadi najis itu nanti akan dapat itu bagi kepada tiga kembalian. Nah, bahasa mensucikan ya. Nah, kalau dipikirkan biasanya kok saja mencoba lupa apa ibu. Nah, kalau pencobaan dia 10 menit, ya nah, kita ketua sorry, dan 9 sudah terus dimasukkan jawab. Ya, jadi relatif singkat waktu ini.
Saya sementara bapak-bapak adun dan ganda-ganda hati ingin bertanya, tapi waktu juga yang membatasi. Ya biar aku lah beda, ya Pak. Ya ada 8 biar nyawa ada capek kilo tu ada lagi orang kok kondan tapi kadang-kadang di goreng ngomong latihan bagaimana. Nah jadi kelembatan. Di dalam bumi itu kita pergunakan tidak ada toleransi atau dimaafkan suatu daripada Nabi kecuali sedikit daripada darah dan nanah. Wah darah dan nanah. Oh, menggarut-garut. Adik-adik pagi mana kita keluar darah sedikit di telakong atau di baju. Itu mu'adu, maksudnya sarga sholat kita. Tapi Allah dibasuh. Sudah apa? Itu sudah dibasuh, dimaafkan. Dan najis yang masuk ke dalam bejana atau satu tempat meletakkan air, wadah air situ masuk ke dalamnya bangkai cacat, tidak mengalir darah, bangkai samui, bangkai pipa, tidak mengalir darah. Akhir-akhir bangkai itu air itu dihukum suci karena tidak mengalir darah, tidak berdarah. Itu lebih kita fikih. Seluruh hewan sebelumnya suci waktu hidup. Kucing suci, kambing lagi, buaya, biawak, limpang suci waktu hidup. Terkecuali anjing dengan babi. Anjing juga babi, wow juga babi. Itu baik hidup atau mati sama saja. Apa nama najis itu? Muwalalah. Apa nama najis itu? Apa ini? Najis yang paling terparah. Dan suci kalian juga berat. Disamak kamu, dibasuh juaiyah 7 kali, ihdahunna binturab. Air 7 kali, salah satu yang 7 pakai campuran tanah. Ketukar sama mereka ini bahagia, ihdahunna birrizo. Salah satu pakai rizo, tidak boleh. Bawa ke modern, hebat dan rizo karena awak bawa hadis Nabi tidak boleh. Itu termasuk bidang atau walal. Karena hadis Nabi, karena yang berarti rizo, baik boleh, kata-kata tidak boleh. Paham? Digunakan pakai tanah, tidak sah. Ya, bila awak melakukan sesuatu, kalau awak dijilat anjing atau pakai bawah, ya kami bawa anjing, meletak masa anjing, terang-terang orang tadi dulu, saya mengkajian baru sana, lebih cinta kadang-kadang kajian baru ke bininya. Bahwa dia dan dia untuk pas satu lalu orang karena ini umat masa itu wajib dibasuh. Jadi larang kami guru ya. Kalau PBB silakan, tapi jago nanti semua. Dan kau kaji ya oleh larang dulu kajian kalau biar jam. Saya ada kajian yang perlu beginian berkanadan. Anjir dalam bersama maka mudah melakukan rumah tapi maka jalan minum makan ini. Nah, tapi itu lembaga mana ya? Jadi hati-hati. Jadi najis itu 3 bagian. Yang pertama najis muka papa itu bau kencing anak-anak yang laki-laki, tidak yang perempuan. Berdua umur 2 tahun belum ada dia makan makanan yang lain selain dari mengkonsumsi air susu ibu. Nah, silakan itu sah, aman. Tapi juga benar tak seperti budaya Yesus ini. Yang kedua najis mutawasita, najis pertengahan. Mana contohnya? Darah,
nana, muanya ketek, muanya garam itu pertengahan. Nah, bagaimana mensucikannya ini? Cara mensucikannya dibasuh parasir, dihilangkan sifat nantigo, warna najis, bau najis, rasana. Jangan dibasuh tapi segini itu apa cara membasuhnya? Itu contoh negara najis dialirkan air ke wajah atau dikatakan. Tapi di puncang-puncang saja walaupun sampai parang itu menguncang-uncang ini sudah suci. Jadi alangkah jaga bahaya kesalahan bagi ibu-ibu yang mempunyai daging, yang mempunyai lauk, sudah itu diparui atau daging diiris-iris, diracik-racik atau dimasuk-masuk haji di puncang-puncang itu dimasukkan saja ke apa ya? Baik penuh najis, penuh suci. Jadi bah, air dari atas atau wadah di situ tuh bocor ke bawah disiramkan mengalir air hilang nanti tadi. Wah dulu kenapa kalau berada awak jangan bersih dan basuh batu kucing boleh waktu. Di bah, tinggal kamera-kamerahan tambah di sana. Kecil itu bantu juga bagus, tetapi dikonsumsi awak itu haram. Lalu pun awak kembali, binti awak kembali, binti laki kembali, tapi kita menggunakan jaham. Jangan. Perlu menjelaskan yang benar kulu min ma'fil ardi halalan mudah. Jadi, hai manusia, silakan kamu makan apa yang ada di permukaan bumi, tapi sifatnya halal. Ada halal tuh, jangan makan najis, jangan makan mencilok, jangan makan riba, jangan makan di pikiran telan. Kalau itu waktu belum terima, halal itu kesepian dan haram itu tentu gratis. Halal itu. Jadi pokok ini baru kena menurut sunarku susuku lalu musala ada yang lagi itu apa itu. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala cinta kepada orang yang bertobat dari kesalahan dan cinta kepada orang yang suci dari hadas dan najis, baik najis batin apalagi najis zahir. Najis batin dan hati awak, najis zahir. Ikulah anak-anak kecil di kawasan dari bapak ibu. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu mencuci baju, kini itu langsung sana, dari sana ke sana boleh. Dia masing-masing punya di dua orang ini. Tinggal menunggu soal itu mesti punya. Beli coba punya. Tak sampai. Ini sangat. Di laundry kalau lakukan cuci itu nak jadi, aku bantu dia berhasil. Kain ayah tu, anak tu situ, baju anak, celana anak sudah kencing ya, mulai kerana ketik ya, artinya di baju di celana tadi bekas-bekas atau najis. Indah dia anu balik dia orang tukang laundry tidak suci. Apalagi bapak kan nanti jadi imam, jadi khatib, sementara suci boleh itu. Tidak diterima amal Allah. Kecil Nabi ini tidak. Inna Allah Ta'ala tayyib la yuqbalu illa thayyiban. Paham Bapak Ibu? Paham? Atau tenaga barangkali di masyarakat sebagian aku negeri ubah paham. Ini kan biasa. Baju di laundry dicuci sekali, masih punya lalu. Ya masak. Dulu jadi ibu malah saya kira jauh ini jadi ibu bah jauh. Karena pakai pembantu nggak kayak. Nah ini cap selesai. Ada yang punya cek jus, tak si jus lah jus. Lagi nggak ada lagi. Tinggal menelan saja. Itu.
Yang ketiga najis mughallazah, anjing dan babi, baik hidup atau mati sama-sama najis berat. Dan pancinya yang mengatur dan panjang, dan boleh lu panci kalau dalam dia cuma dijago. Panci itu kan dia banyak. Dan dia ada yang susu kalau ada dia tahu apa yang dibuat dia susu. Baik, siapa nak dia? Siros, Shelly. Bapak-bapak tahu yang susu asal grafi? Mir, siapa namanya? Mir, namanya khusus surga. Karena dia setia kepada orang yang menjaga keimanan. 7 orang adik buah itu dalam adik kawan itu di anjing. Tidak cukup pulang. Untuk membalas jasa anjing kepada Allah, anjing ini berhak masuk surga. Kalau dia merah, baca deran, dia belum semua susu boleh, namun sifat mir. Ada kami tangguh kalau ada susu. Nah, susu orang itu, susu orang itu, beda datang ini. Jadi anjing itu pernah dulu diprotes oleh Nabi Abdul Wahab. Bambu itu nampak di aja sampai matanya. Kenapa Pak Ibu namanya? Enggak lah, tapi duanya bukan doa. Duanya enggak sebenarnya sampai matanya. Galak Nabi Abdul Wahab. Kamu galak engkau gitu. Aku ibarat lukisan yang aku katakan wahai penumpang atau tukang lukisnya Allah SWT. Saya ibarat lukisan. Kalau aku dikatakan, aku pilih jadi manusia hanya oleh aku lupa. Mendangan itu sadar manusia aku lupa. Manangi panjang aku lupa tadi. Tidak akan ngomong kanir. Batukan namanya aku lupa menjadi Nabi Nuh. Nuh itu akhirnya panangi. Jadi saya mau lupa dulu Nabi Nuh. Gara-gara apa? Mengalah sekor. Ini mana? Beli baju kayaknya. Saudara dengan dua orang panjang. Baca pelaka. Sebenarnya apa ini pelaka aja. Bermasalah. Kasus yang tahu dan awak. Aku pernah Amakku pernah tadi dia lebih bagian kita tahu dia dulu. Anjingnya adalah keadaan kita adalah lama kalau dia ada pun sangat tidak itu. Bayu ini bukan anjing lain, tadi anjingnya bukan apa lain. Dia bisa ada. Nanti benci lebih. Allah yang memberikan, Allah yang melukiskan. Nanti berat anjing itu dia tapi kalau tidak dibasuh 7 kali 2 yang mutlak, indah mengambil Tuhan tidak suci. Lebih-lebih bapak-bapak atau ibu-ibu itu badapu ini sama tinggi jauh rumah. Sudah pohon itu sudah berdandan, dulu kan berdandan kurang. Naik ke rumah lalu itu namanya kurang karena kini tidak naik ke rumah. Naik lalu kemana itu sama datang. Karena dulu, itu boleh. Saya kira aku gede-gede. Orang yang itu, karena dulu. Karena sedikit saja balik dulu ke rumahnya. Dia udah jalan di bawah mereka. Ya. Masuk aja ke rumah, masuk aja, masuk dapur. Apa itu orang yang kira main dia. Bahkan mainnya. Sebanyak 55 ribunya. Kalau hasil itu, mungkin jin masuk. Dan jin masuk. Di diri aja. Awal ini masuk itu Pak. Salah satu sebagai pernah tambahkan dapat siso-siso bibit-bibit yunda-yunda yang dari alamat laut akan kembali tinggalan anjir mukawa. Kadang-kadang orang tak sadar kadang-kadang boleh anjir kemudian tadi itu. Itu anjir apa tu dia lama.
kurang dengan yang rumah saya Bapak Ibu. Jadi orang pencapek, berengan, aku kami kemana bayar dari yang, ya Pak Bapak Ibu pikir dari Pak Bapak Ibu. Kadang-kadang, jadi meminta watak-watakan yang kita orang menggunakan siswa-siswanya. Jadi Bapak Ibu ya. Dan dibasuh najis-najis selain peranjing, najis mutawasitah, 1 kali paling kurang, 3 kali paling afdal, sehabis-habis keyakinan yang paling afdal mana. Tidak dibasuh menurut hukum fikih, dikuncang-kuncang saja, maka itu tidak suci. Jadi Bapak Ibu di laundry, membasuh balawak, membasuh daging lebih-lebih ibu kabari dayo. Lebih saya kata, lebih dayo dah kira bawah, tamu banyak. Tu kabari daging lagi dah. Di kampung di bawah, mana tu 7 kilo penanda. Ada. Kilo penanda mana macam kilo kan? Tinggal kilo apa? Kau tahu tak? Saya bisa tahu dua-duanya. Bisa terjadi kris. Akhirnya daging yang dibasuh tadi dan daging yang ketemu tadi, daging yang tidak perlu basi, haram dimakannya, haram buat bagi Bapak Ibu. Baik paham? Setelah itu ada pula yang najis bisa berubah dengan otomatis. Tua dan segala isi buah yang berasal dari perasan air anggur atau dari air minum itu kalau jadi buah dengan najis itu. Begitu berubahnya sehari-hari menjadi cukup, otomatis dia suci tanpa dibasuh, tanpa diproses. Ini suci, bedana yang ditempati suci. Tapi buah memori itu. Dia memudi baru tahu ya, mudah tahu model dari pulang buat ini buat apa resepnya model dari apa ini. Itu yang berasal dari kerasan air apa? Air muda dari anggur. Waktu dibuat najis. Berubahnya dengan catatan tidak dimasukkan sesuatu di dalamnya supaya prosesnya menjadi cukup. Tapi kalau dia pakai suatu kerana isian itu enggak sucinya itu. Itu kajian Bapak Ibu dengan secara buku-buku yang menyampaikan karena pembagiannya mana. Ini 5 menit itu akan dijawab lagi. Kalau boleh dalam posete, tapi kalau wajib selesai 5 menit, mungkin ceritanya habis. Ada kalau tanya Bapak Ibu mengasah kajian dan lain-lain bila ada yang punya di mana yang besok ada halo Mas Ibu ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami ingin bertanya, bagaimana kalau kita sudah berwudu, terus terinjak najis sedang, seperti kotoran kita, kotoran ayam misalnya kan, atau kencing kucing, apakah kita berwudu lagi atau boleh dicuci saja? Terima kasih Buya, cuma singkat saja. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat terima kasih pertanyaan Ibu yang sangat menarik dan sangat tepat sekali. Kalau dari pertanyaan tadi, perlu disampaikan karena waktu itu relatif sudah. Kecil Ibu, awak sudah berwudu sempurna. Yang membatalkan wudu tidak ada, tapi terinjak najis cukup dengan keinjak itu saja atau keinjak itu saja dibasuh. Kalau membatalkan wudu tidak masuk terpijak najis. Ya, sudah itu berkelompok. Terima kasih Bu. Kini membawakan banyak rancak dilihat
belum tentu suci menurut hukum. Hukum najis itu berubah, atau ainnya, atau hukumnya. Yang ainnya nampak najis itu tidak tertolong, kencingan nampak, itu ainnya, tapi dasar basuh. Yang hukumnya sudah mempunyai kita anak tadi, kalau berarti anak-anak belum diguru dalam cucu atau anak itu kan dulu kan bapak tadi anak joya itu anak itu anak cucu apa dia kalau sama-sama usia subur kedua itu ada kalau bayar dari tanah beda itu kalau bulan aku gimana anak tadi punya kita takanya itu dia itu. Jadi kalau kepijak itu walaupun nampak nama pasir itu hukumnya bernajis. Jadi bagaimana kalau kita akan sembahyang di rumah? Kalau dari anak itu kencing dari basuh atau di basuh bawa so sikit bawa pel dari mari itu merupakan najis. Jadi kalau semua dibasuh di siap ke sabun itu kalau akan pindah. Ya sulit memasuknya. Sebaiknya pakai trompa dua. Sandal itu dipuji, sandal ketika sembahyang sih. Baru, tapi kalau dipijak pasti itu kami najis, mutan najis. Wapana anak gede, tapi mungkin bapak sudah mendukung. Itu terima kasih tanya itu tadi tadi maaf kesilan. Jadi tidak perlu minum berdua, kecuali dari berdua ada yang batalkan yang macam. Tapi itu tidak, basuh sih kayak Jawa. Ya, tapi jangan gile-gile apa yang ibu kadang-kadang apa dulu kan oh ya apa dulu awak sadar boh ya kasih nama lagi gile dulu aja itu aja dia itu apa itu aja apa gile dulu aja menjadi itu sudah tapi itu apa dia aduh, jadi jawabnya Bu, jawabnya pertanyaan Bu. Sudah puas? Terima kasih. Lagi? Saya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Kalau baladam ya, tapi ayah pun dia nami dia terbodoh. Tapi kami wapun ya, kami tapong berarti nanti ayah jan. Tapi ayah nam saya ya. Tapi kalau dulu tentang kau minum kan atau apa kalau kau doa ya. Terima kasih teman-teman ya. Ya dulu pertanyaan tadi kalau jombang itu kurang mendukung awak kalah. Tapi dia dapat dia pun datang dia ada dia. Ada baik. Enggak. Dua tampung berarti nanti hujan. Atau nak tahu kalau tentang minum kikin itu di tangan saya ya. Atau apakah pengaruh ke bodoh ya? Hujan ke plastik atau jembel bisa kali pergunakan air untuk itu kan jawab. Boleh kalau kira-kira yakin air itu tidak ada yang diganggu oleh najis. Cuma timbulnya kan akan disari. Kalau air itu ngalir, mungkin ada orang main gede atau bayar gede, dimasuk ke satu kolam dulu ukuran 1/4 dalam, lebar, panjang. Baru dicuci dengan catatan tak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah baunya. Tapi kalau air itu bertamu, situ belum mau gede, mau garam, ada tekanan lain sampai 2 bulan belum boleh dipergunakan untuk berwudu. Tapi nanti tampung di hujan tadi, antara Pak Ado kuliah
Jadi daun-daun curi cacat itu nggak sampai meninjau nak kesini. Kecil orang pikir, nahnu yahkumu bizawahir, la yahkumu bisorahir. Kami hanya menghukum jangan anak-anak saya. Hanya kemungkinan itu husnuzan jawab bertengah. Paham tak? Nah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ini pengalaman Bu ya. Pada kita pergi sholat tarawih, kita lewat di pinggir jalan Bu ya. Di pinggir jalan ini ada got, tapi airnya keluar dan sampai ke jalan. Di got ini ada bangkai anjing. Lewat mobil, baju kita kena percikan air dari air got ini Bu ya. Jadi bagaimana Bu ya? Terima kasih Bu ya. Pertanyaan Bapak, ada air aturan yang itu. Mungkin membaca mengecil-kecil airnya ke air tadi. Air itu lebih dari 2 kula ukuran yang telah saya bilangkan tadi, atau di bawah 2 kula. Kalau air itu banyak, satabe ya, mana dia ke dalam atau babi tidak berpengaruh. Tapi kalau air itu di bawah 2 kula, 1 ember kede, 1 kosong kede, itu air itu namanya mutan najis. Itu ada namanya air najis, ada namanya mutan. Apa bedanya Bapak Ibu untuk air najis dengan mutan najis? Kalau air mutan najis, air kede masuk, mutan najis semuanya. Kalau air najis itu kencing awak, itu air itu mana najis? Jadi kalau itu mutan najis itu. Jadi Pak, kalau air itu banyak, Pak, kalau pengetahuan yang tadi itu, baru kurang banyaknya 1/4 hasta panjang dalam lebar. Jadi sebenarnya itu airnya tidak pengaruh ini. Tetapi di bawah itu kena kecil, tidak boleh lagi air itu dipergunakan. Apa? Paham? Yang penting paham. Sudah? Orang menjawab tapi tidak paham sama tidak. Ya? Satu pertanyaan. Pas? Pas. Aman. Dukung lanjutan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang membersihkan barang yang akan dimasak ya, daging atau ikan. Pada dasarnya daging itu halal, kemudian ikan halal, kemudian cara membasuhnya tadi tidak sesuai dengan syariat. Apakah halalnya tadi berubah jadi haram ketika tidak benar cara mencucinya? Atau pakaian kita, pakaian dasarnya mungkin baik, halal, kemudian tidak benar cara mencucinya, apakah dia nanti jatuh ke haram? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, pertanyaan cukup jelas. Bagian ikan halal. Jadi coba itu tadi, atau yang kurang mau sampaikan. Karena pertanyaan ini cukup hebat, bisa terbuka dan aku sampaikan. Seluruh binatang bangkai haram, terkecuali tikus. Aku sampai terlihat. Yang pertama bangkai manusia, mayat manusia itu tidak dihukum dengan najis. Yang kedua, yang ketiga ikan dan belalang. Belalang ikan pun asal kakun pun halal, tapi dia pakai najis, kecil, darah, itu pantai atau daging. Itu sudah bisa dipikir halal, tapi belum disuci dari apa najis yang berikut itu darah itu najis. Innama harrama alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir dan seterusnya ayatnya sudah Al-Baqarah. Jadi kalau kita hendak mencukupi syarat awak mencuci, asal api saja, asal kerja saja, aja sampai kan kucing kuliah waktu ku dapat belinang ku anu gak merah-merah tanjung, ame lama tadi kerja awak, padahal itu najis. Menjadi haram dengan Allah tadi. Bang menjadi haram. Dia dengan disinan, saya mengharapkan Allah. Asal membuat peraturan itu kurang fikih.
Dan dia bukan hidang, jadi kalau tidak sesuai dengan dia ada apa itu, berarti tidak dia sesuai dengan Quran, hadis Nabi dengan para ulama. Nah, itu ngomong kita kembali. Kita membaca itu kan bisa apa? Bisa menutupi, bisa baca juga. Berkali beri berlaku India. Kalau mau India, itu kita biar kita justru sekolah dalam negeri, semua orang dunia. Kadang-kadang itu beda bekerja. Tapi kalau itu pengalaman kita belum selalu sidil kami. Siapa yang 13 ayat 14. Sembarang kamu ulama salah ya itu Allah inna ma yashaqahu min ibadihi ulama surat Al-Fatihah ayat 8.